Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Jelang akhir tahun 2020, tanda-tanda COVID-19 mereda di Samarinda belum terasa. Bahkan jumlah yang meninggal dunia baik yang positif virus corona maupun probable masih terus bertambah. Sampai 15 Desember, menurut catatan tim Satgas COVID-19 Samarinda, sudah 303 jenazah dikubur menggunakan protokol kesehatan di pemakaman khusus COVID-19 Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Berikut informasinya. Inilah Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Siapa mengira kota ini kini memimpin dalam jumlah pasien positif virus corona. Sejak bulan Maret dimulainya masa pandemi, kumulatif ada 6.287 warganya terinfeksi virus, atau total 27,9% dari seluruh pasien positif seprovinsi Kalimantan Timur. Jumlah pasien yang sembuh tercatat ada 5.664 atau 90%. Angka penyembuhan ini cukup baik, meski jumlah kematian juga masih terus terjadi. Pasien positif virus corona yang meninggal dunia tercatat 202 orang. Sementara kasus aktif yang masih dirawat per 14 Desember ada 421 orang. Tim Satgas COVID-19 terutama pada unit pengantaran jenazah dan pemakaman terus bekerja sampai malam hari. Kadang mereka tetap bertugas meski dini hari. Data dari petugas pemakaman kini ada 303 jenazah yang dikebumikan di makam yang secara khusus disiapkan oleh pemerintah kota Samarinda itu. Jumlah kematian itu lebih banyak dari jumlah yang resmi diumumkan pemerintah, lantaran sesuai standar kesehatan. Pasien yang probable juga wajib dimakamkan dengan protokol kesehatan di pemakaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini tanggal 15 Desember 2020. Pukul 13.00 kembali kita akan melakukan prosesi pemakaman untuk 3 jenazah di 3 rumah sakit berbeda, dari Rumah Sakit Muiz, kemudian lanjut ke Samarinda Medika Citra, dan nanti terakhir di Abdul Wahab Sarani. Mari laksanakan tugas ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk jalur-jalur yang dilalui sudah kita sepakatin, laksanakan tugas dengan baik dan tetap utamakan safety first. Mengerti? Siap. Oke, siap gerak. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Salam satu komando, salam tangguh. Begitulah salah satu momen kegiatan tim Satgas yang mengurus jenazah dari penjemputan di rumah sakit hingga dimakamkan di Serayu Tanah Merah. Selain selalu standby 24 jam, mereka menjaga stamina, apalagi yang dihadapi adalah virus corona yang vaksinnya masih diuji coba. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Di balik gegap gempita Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kekayaan sumber daya alam migas, batubara, dan wisata sejarah, kabupaten itu juga menjadi lumbung pangan bagi masyarakat lokal maupun kota-kota tetangganya. Dari kabupaten itulah muncul perdagangan hasil pertanian seperti beras dan juga sayur-sayuran. Kuatnya potensi pertanian itu dilirik oleh politisi PDI Perjuangan Muhammad Samsun. Wakil Ketua DPRD Kaltim itu membaca peluang masyarakat dari sektor pertanian seperti padi, buah-buahan, dan beras. Salah satu desa yang dilirik Muhammad Samsun adalah Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang. Pekan tadi dia mengajak sejumlah wartawan untuk melihat dari dekat bagaimana potensi hasil pertanian di daerah itu. Pastikan
apakah program yang menggunakan APBD provinsi itu bisa berjalan, dilaksanakan, satu dilaksanakan, dan keduanya fungsional. Berapa banyak bisa mengcover dan fungsinya seberapa besar, kita memastikan itu. Dan alhamdulillah kalau kita dengar tadi dari Pak Kades, dari Pak Kadus dan yang lainnya, ternyata ya alhamdulillah bisa mengcover sekitar 2.000-an hektar. Nah ini yang kita mesti harus lanjutkan program-program seperti ini, karena ini berkaitan langsung dengan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga insya Allah nanti menjelang IKN. Nah kami berharap agar program-program yang bersifat untuk pengembangan ketahanan pangan kita ini bisa kita maksimalkan ke depannya. Kunjungan ke lokasi pertanian itu untuk memastikan alokasi anggaran dari APBD Kaltim dikerjakan secara benar untuk kepentingan para petani. Dengan dana 2,5 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, pintu air, jembatan, gorong-gorong, dan cek dam yang dapat membackup sekitar 2.000 hektar lahan pertanian. Versi Muhammad Samsun, Kaltim perlu menyiapkan lumbung pangan untuk menyambut perpindahan ibu kota baru. Salah satunya adalah dengan menambah produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Ini masih ada satu lagi PR kita. Ini baru anak sungai menuju sungai Pelajuan. Nah, muaranya di sungai Pelajuan. Kalau sungai Pelajuan nanti kita normalisasi lagi, air itu langsung los turun ke Sungai Mahakam di Lepu, di Tanjung Batu. Nah, kalau Sungai Pelajuan itu kita normalisasi, ini nggak akan sempat menggenang. Bisa produktif setiap saat. Nah, bahkan 3 musim bisa, Pak? 3 musim insya Allah bisa. Sungai Pelajuan sendiri secara kewenangan itu mungkin masuk di wilayah BWS. Sehingga APBD provinsi belum bisa masuk ke sana, tapi kita upayakan nanti koordinasi dengan BWS karena Sungai Pelajuan itu melintasi dan manfaatnya bisa fungsi untuk 6 desa. Para petani desa Bukit Raya optimis dukungan pemerintah terhadap kawasan pertanian mereka bisa meningkatkan produksi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru Pak, seperti apa? Kita pasti amankan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan biasanya ini kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan.
kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran, Pak, ya? Pembubaran di ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Wajah baru, harapan baru, begitulah yang diinginkan masyarakat Kalimantan Timur adanya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim. Salah satu organisasi perangkat daerah yang diharapkan itu adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini dipercayakan kepada Kristianus Beni. Bagi masyarakat Kaltim, isu krusial sektor pertambangan saat ini adalah lubang tambang dan illegal mining. Dua isu dari pertambangan batu bara itu tidak pernah tuntas, meski sudah silih berganti gubernur maupun pejabatnya. Pekan tadi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim diisi oleh wajah baru. Dia adalah Kristianus Beni, dilantik oleh Gubernur Kaltim Isra Nur bersama 10 pejabat eselon 2 lainnya. Usai pelantikan, wartawan langsung mewawancarai Kepala Dinas ESDM Kaltim yang baru. Dia mengakui adanya dua isu penting itu dan akan membenahi. Ya mungkin terkait sama korban lubang tambang, ya memang itu tadi sudah saya sampaikan, itu semuanya kan tidak hanya SDM saja, akan keterlibatan semua para pihak, baik yang dari provinsi juga dari kabupaten kota dan termasuk aparat hukum. Nanti kita akan duduk bersama, kita carikan solusi baik yang memang sudah tindak pidana, akan kita tindak pidana lah. Sebagai catatan, ada ratusan lubang tambang batubara di Kalimantan Timur. Lubang tambang itu ditinggal begitu saja setelah pengusaha mengeksploitasi batu bara. Akibatnya, sampai bulan September 2020 lalu, setidaknya ada 39 orang mati tenggelam. Sedangkan isu illegal mining tidak kalah ironinya. Dari puluhan laporan masyarakat adanya aksi illegal mining di berbagai daerah, penegakan hukum tidak berdaya. Bahkan, kasus-kasus illegal mining yang sudah ditangkap aparat hukum dan sudah dinyatakan ada tersangka tidak sampai ke pengadilan. Sekarang ini kan yang kita ketahui bersama, pasca Undang-Undang Minerba yang baru nomor 3 2020, kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Karya nomor 35 ya, berapa ya. Lalu kemudian memang dari situ ada beberapa item yang memang kebijakan dari pemerintah daerah yang sebelumnya ada ditarik sama ke pusat. Nah itu memang harus kita kondisikan lagi memang kalunya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya termasuk yang royalti, PNBP semua itu bisa kita dapat kembali, karena memang tugas saya memang agak berat, karena di saat ini memang kita dari pemerintah Kalimantan Timur memang perlu banyak mencari sumber-sumber PAD dari bidang SDM, karena selama ini memang SDM ini untuk Kalimantan Timur cuma cukup besar ya, sekitar 40%. Akankah Kristianus Beni mampu membenahi kasus-kasus pertambangan di Kaltim? Kita tunggu saja. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Informasi selanjutnya, ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. Dua pengedar berinisial NAS 20 tahun dan JH 29 tahun digiring ke Mapolda Kaltim pada 27 November 2020 di daerah Bontang. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda. Pengungkapan dua pengedar narkotika jenis sabu-sabu bermula dari laporan masyarakat. Dari hasil penyelidikan, kepolisian berhasil mengamankan satu pelaku, yakni NAS di depan salah satu hotel di Bontang pada 25 November 2020 lalu. Namun kepolisian hanya mendapati sisa transaksi dan bukti komunikasi di ponsel tersangka. Berangkat dari pelaku pertama, kepolisian pun mengamankan satu pelaku lainnya yakni JH di rumahnya di kawasan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Dari tangan JH, kepolisian mendapati 2 paket sabu yang dikemas dalam bungkus teh hijau dengan total berat 2,339 kg. Dari pengakuan kedua pelaku, keduanya dikendalikan oleh pria berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kemudian dari hasil penyelidikan pada tanggal 27 November lebih kurang jam 4 pagi kami melakukan penangkapan terhadap TSK dengan inisial NAS alias P di halaman Hotel Sanrego Usia? Di wilayah Bontang. Usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan agama Islam, alamat di Jalan Afalah di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kemudian kami melakukan pengembangan dari keterangan yang disampaikan oleh TSK NAS alias P. Kami melakukan pengembangan sehingga kami berhasil mengamankan tersangka satu lagi atas nama JH alias A dan umur 29 tahun yang diamankan di Jalan Malioboro, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Terkait penangkapan tersebut, kami mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus teh hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, masing-masing beratnya 1,226 kg dan satu lagi 1,099 kg. Juga kami mengamankan 2 bungkus kecil jenis sabu juga dengan berat 6,97 dan 6,93. Jadi total keseluruhan untuk narkotika jenis sabu jumlahnya ada 2,339 kg. Atas perbuatannya, keduanya disangkakan pasal 114 Subsider, pasal 112 Junto, pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.